Hai guys, sahabat-sahabat saya dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi dengan saya Bro Rudal. Malam ini saya kedatangan tamu kehormatan, teman-teman dari LAPD ya Ibu ya? Iya Pak. LAPD di Kabupaten Batubara dan ini Kabupaten Simalungun. sekalian saya kira perkenalkan diri Ibu. Ini Ibu Selva. Ya, saya Selva Sihombing, Pak Ibu Selva Sihombing, Ketua LAPD Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun. Kapan datang Ibu ke Jakarta? Kita ke Jakarta sudah ada 2 minggu. 2 minggu ya. Ibu? Ya, Ibu Yanti Ibu Israel. Yanti. Ya. Calon Calon pengurus di Samarinda, Samarinda. Kalimantan Timur. Oke, teman-teman semua, sahabat-sahabat saya, malam ini sengaja kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Saya ngopi. Kalau wanita jarang ngopi ya. Tapi ada juga teh susu ini Pak. Sambil santai kita mau cerita-cerita, tukar pengalaman. Karena memang kebetulan soal LAPD sudah gak asing lagi bagi saya. Saya sering ngobrol-ngobrol dengan Pak Asdorwan, Ketua Umum LAPD. Nah, kali ini kita coba ingin dengar sahabat-sahabat saya bagaimana implementasinya di kabupaten itu kira-kira ya, karena setahu saya memang LAPD sendiri baru dari 2018 itu ya. Dari 2018 melakukan kegiatan sertifikasi tadi Bu ya. Iya, tapi kami mengadakan di Kabupaten Simalungun dan Batubara baru pada tahun 2019 Pak. 2019. Siap. Jadi 2019 kemarin kita sudah mengadakan sertifikasi di Kabupaten Batubara. Itu ada sekitar 1.600 yang sudah disertifikasi dan mempunyai sertifikat, sudah keluar sertifikatnya. Dan Maaf, yang tanda tangan sertifikat siapa itu? dari Kementerian PUPR. iya, dan PUPR. Luar biasa. Dan kita mensertifikasinya juga bekerja sama Maaf. dengan PUPR. Oh, LPJK. LPJK yang menandatangani sertifikat. Ya. Tapi kita mensertifikasinya bekerja sama dengan PUPR. Iya, karena memang sertifikat itu pengakuan negara kepada pengakuan profesi lah. Yang punya keahlian. Iya. Power yang Pada keterampilan Bu ya. SKT, surat keterangan terampil itu luar biasa, punya harga, punya nilai itu. Ini kalau ini free. Kemarin Gratis, Ibu. Iya, Teman-teman. kemarin kita adakan itu secara gratis Pak. Cuma luar begini, biasa. sedikit saya cerita ya Pak ya. Ya. Ya walaupun kita berikan secara gratis, tapi yang namanya wong beso Pak, wong beso, dan mungkin peraturan ini juga masih dianggap baru kan gitu, belum disosialisasikan. Jadi waktu 2019 memang kita mengalami kesulitan Pak, untuk mengajak ya kan para tukang. Itu ya, sempat itu ya Bu ya. Sempat, padahal kita kasih gratis. Tapi masih sulit. Orang gini, ya kan? Untuk apa nggak pakai sertifikat? Oh, iya. Kita bisa kerja kok. Iya. Nah, Betul. itu pada waktu itu. Pada waktu kan itu ya. gitu, Pak. Jadi terus lagi pun pada waktu itu memang banyak juga yang pemerintah daerah kita bilang ya, seperti bupati ataupun kepala desa kurang mendukung. Kita pun nggak tahu kenapa kalau dibilang itu belum sampai kepada mereka peraturan itu, undang-undang kok ya kan, undang-undang 2017 nggak mungkin juga nggak sampai kepada aparat pemerintah kan gitu. Tapi kita nggak tahu lah pada waktu itu. Nah makanya kita sempat hanya dapat waktu itu mengadakan sertifikasi di Kabupaten Batubara hanya dapat 1.600 orang, di Kabupaten Simalungun sekitar 800 orang. Itu tadi karena kesulitannya untuk sosialisasi, banyak uang besoknya nggak nangkap gitu. Nah, jadi setelah kita laksanakan sertifikasi kemarin, sudah kita bagikan itu sertifikat, ya kan? Nah kan sudah hampir 1 tahun itu Pak yang kemarin. Jadi mereka bertanya, ini bagaimana untuk selanjutnya? sertifikat yang kami pegang ini
Untuk apa ini Bu ya? Nah, Untuk buat saya apa sih? Pak? Iya, iya. Ya kan? Kemana ini Bu? Jadi dan gunanya kami masuk di LAPD itu apa Bu? Iya. Kan gitu. Pasti ya. Ya, jadi ya kita terangkan juga di sana kan Pak. Ya kegunaannya ya mereka sudah punya sertifikat, berarti mereka sudah diakui bahwa mereka adalah tukang-tukang konstruksi yang profesional dengan bidangnya masing-masing. Dan juga kita sebagai wadah mereka, LAPD sebagai wadah mereka akan memperjuangkan masalah gaji. Masalah gaji selama ini Pak tukang di desa ya, saya kurang tahu di daerah lain. Kalau di desa kami itu tukang itu tidak begitu dihargai Pak. Tukang itu dianggap sebagai Karena dia nggak punya posisi tawar ya. nah itu tadi ya kan belum Karena dia nggak diakui. punya tadi, nggak punya Iya, jadi pengakuan. Kalau punya iya. sertifikat kan, ya betul. Jadi suka-suka pemborong ngasih Buat sama gajinya orang ya. gitu. Ya kalau kau mau saya kasih 80.000 satu hari, ayo ikut. Enggak ya sudah. Nah kalau kau nggak mau ya sudah. Ya kan? gitu. Bahkan ada kejadian itu Pak. Mereka dibawa contohnya dari Simalungun dibawa ke Batam beberapa orang oleh pemborong. Nah sampai di Batam pemborongnya lari Pak. Jadi orang ini pulang masing-masing. Waktu dibawa dibiayai transportnya, dijanjikan gaji sekian kan gitu. Tapi sampai di sana selesai kerjaan pemborong lari, mereka pulang sendiri Pak tanpa bawa uang. Nah begitulah kejadiannya. Jadi setelah ada LAPD, kita kan bilang bahwa wadah LAPD ini kita akan menjamin gaji dari para tukang. Tukang yang kita pekerjakan kita jamin gajinya di atas UMR. Nah, disesuaikan dengan UMR daerah masing-masing. Tapi kita perjuangkan di atas. Walaupun mereka tenaga buruh, ya kan, tenaga istilahnya tukang yang belum ini sebenarnya mereka kan hanya berpendidikan dari SD sampai SMA itu Pak, SMK lah, yang bukan sarjana ya kan. Tapi karena adanya sertifikat tadi, mereka sudah profesional, nah, sudah diakui kan gitu. Jadi kita bisa menentukan gaji, ada tawaran kan gitu, bisa. Jadi posisi tawar kita kuat. Iya, dari jual kita sudah ada. Ini buktinya. Nah, jadi mereka pun sudah kita kasih juga sekarang apa namanya itu dapat nama lah. Mereka bukan tukang, dulu dibilang ngocok-ngocok, sekarang bukan, ya kan? Tukang ya tukang. Jadi mereka juga termasuk salah satu pahlawan pembangunan. Nah, jadi itulah harganya tukang sekarang ini setelah punya sertifikat kan gitu Pak. Jadi terus itu satu, baru BPJS-nya juga kita uruskan. Ya, jadi dengan adanya BPJS ini, ya mereka di dalam bekerja sudah ada jaminannya. Terjadi sesuatu kecelakaan contohnya ya kan, atau yang kematian atau itu tadi kan sudah ada jaminannya. Nah begitulah. Jadi sekarang ini kan Pak, tukang-tukang yang ada di sana sudah gini, terima kasih lah Bu, terima kasih ya. Gitu. Dengan adanya LAPD selama ini kami nggak tahu mau ngadu kemana, kan gitu. Kami tidak punya wadah. Jadi dengan adanya LAPD yang sudah dibentuk di desa-desa kabupaten, nah, jadi mereka semangat Pak, senang, seolah-olah inilah apa yang ditunggu-tunggu selama ini. Inilah jawabannya, gitu Pak. Jadi untuk selanjutnya kan juga di daerah kami Kabupaten Batubara dan Simalungun itu ada kawasan Pak, kawasan industri, kawasan industri semantik. Iya, benar. Jadi di sana sedang mengadakan pembangunan juga itu terus Pak. Nah, jadi dengan adanya anggota kita, ya kan, dengan adanya LAPD di sana dan anggota kita yang saya bilang tadi 1.600 batubara dan 800 di Simalungun. Nah ini sudah mulai kita perdayakan Pak. Sudah mulai, tapi masih mulai Pak. Jadi memang di daerah-daerah tertentu, corona ya masih. iya masih corona juga, karena situasi juga sedang corona, ya kan. Tapi ada juga memang beberapa kepala desa ini yang kurang
kurang mengerti atau kurang respect gitu Pak. Jadi memang inilah nanti kami Tantangan kita Ibu ya. iya kami Tantangan mau bagi minta teman-teman LAPD. meminta dukungan kepada ini Pak Profesor sebagai pakar. Bagaimana caranya nanti ya kan kami di desa supaya bisa untuk mengapa apa namanya itu Pak Komunikasi lah. iya komunikasi dan untuk memperdayakan semua anggota kami yang sudah ada dan untuk selanjutnya gini lagi Pak kita akan mengadakan lagi untuk 2021 jadi kami di sana masih menerima pendaftaran untuk mensertifikasi tukang sebanyak 2.000 lagi di Kabupaten Batubara dan juga di Kabupaten Simalungun. Jadi kita masih menerima pendaftaran dan sekarang memang kami di lapangan nggak begitu sulit lagi, sudah masyarakat sudah antusias, sudah mereka yang datang mendaftar Pak. Kalau dulu kita yang datang, ya kan, mengajak, sekarang mereka yang datang mendaftar. Ya, itu pengalaman kita dari. Ya, luar biasa penjelasan Ibu Selva. Mungkin teman-teman dimanapun berada yang nonton video ini, ya, mudah-mudahan jelas gitu ya keberadaan LAPD sebagai wadah Ibu ya dan manfaatnya rupanya banyak buat teman-teman ya sebagai wadah Bu ya jadi punya Dan posisi juga nawarnya mengangkat yang mengangkat selama ini kan tidak punya Ibu selalu terperdaya dan posisi tawarnya lemah begitu ya mereka yang terima saja padanya mau diapain. Nah mungkin pengalaman Bu Selva di ya kan beliau kan dicalonkan menjadi saya kira sudah pengalaman Bu Selva di Simalungun, di Batubara bisa juga diterapkan di sana mungkin ya. Saya kira karakternya kan sama Ibu ya. Di Samarinda problemnya memang problem sosialisasi ke masyarakat. Ini memang ya situasi kita memang seperti itu Ibu. Artinya orang juga curiga dulu ya apa yang nanti bayar segala macam gitu ya kan. Ya mudah-mudahan nanti di Samarinda atau organisasi apa yang akan dilakukan Ibu nanti? Apa yang dilakukan? Kalau sepanjang ini sih saya masih melihatnya belajar daripada Selva dulu. Kebetulan memang saya di bagian HRD ya di suatu perusahaan, tapi memang kita banyak mengerjakan tenaga lokal. Tenaga lokal itu adalah orang-orang setempat sesuai dengan bangunan ya, kan nggak semua boleh yang dari Jakarta gitu ya. Harapan saya sih memang supaya mereka ini terangkat juga ya untuk gajinya. Jadi ibu mau ambil, jadi ada ininya, ada barometernya buat mereka. Kebetulan memang dinaungi oleh regulasi ya, peraturan perundangannya ada yang mewajibkan. Ya, tapi kan nggak semua terjangkau kalau ke daerah. Apalagi kita kan kalau tambang itu kan di daerah-daerah sekali dan memang sumber daya ini sangat jelek. Artinya mungkin mereka kalau saya ini cuma tamat SD, tamat SMP gitu ya, karena ada keterbatasan gitu. Jadi memang semoga dengan adanya nanti sertifikasi ini mereka boleh melek matanya ya. Oh saya dan mereka punya nilai ya kan? Nah, punya nilai. Kalau punya nilai itu nawarnya posisinya wali biro jadi ya. Oke, saya kira luar biasa sudah. Ya, Bu. Yang di Senayan. Udah, gini. Teman-teman semuanya, kita nyanyi dulu deh. Ya, menyanyi dulu. Habis itu kita kembali lagi.
Teman-teman, saya kira barusan Bu Selva sudah bernyanyi ya, menghibur kita semua karena musik itu terapi jiwa. Kalau jiwanya sehat, badan sehat, corona jauh. Sama saya ngopi ini juga katanya. Saya baru artikel dulu baca di Google itu kopi ternyata ini apa corona Cuma nggak boleh kebanyakan juga ya. Tapi memang benar kopi itu bisa bikin rileks. Jadi kalau sudah rileks, ya penyakit pasti hilang. Iya betul. Oke, ini pertanyaan saya tentang apa rencana ibu kota karena belum ya masih gambar sekarang rencana konstruksinya. Nah, saya kira kalau bicara ibu kota, IKN ibu kota negara nanti akan pindah ke sana, gitu ya. Pasti ada membangun infrastruktur, bangun kantor, bangun hotel, bangun mall segala macam itu ya. Itu bicara konstruksi saya kira. Nah kalau bicara konstruksi, bicara tenaga kerja konstruksi, ya. Nah kalau bicara tenaga kerja konstruksi, menurut undang-undang harus sertifikasi gitu. Karena sertifikasi itu adalah salah satunya adalah surat keterangan terampil yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh LPJK. Nah, sehubungan dengan itu, saya kira di Kalimantan Timur, kayaknya banyak dibutuhkan itu, saya kira ya. Banyak dibutuhkan karena memang infrastruktur sana nantinya akan. Terutama prioritasnya memang penduduk asli itu ya. Jalan dan juga gedung-gedung ya dibutuhkan memang tenaga sipil yang cukup terampil dan memang mereka harus dilatih untuk K3-nya memang supaya mereka tahu dengan safety-nya gitu Pak. Iya, K3 dan mungkin prioritasnya adalah penduduk asli gitu ya kan. Iya. Jangan sampai maksud saya adanya kegiatan pembangunan tapi penduduk asli tidak bisa menikmati itu ya. Yang mereka juga terlibat berkontribusi karena punya keahlian, persyaratan tidak sertifikat. iya itu dia. Jadi mereka nggak bisa harus. mereka nggak punya sertifikat. Iya, karena nggak punya Iya, sertifikat. berarti berganti ini harus bekerja lebih keras, ya kan? Supaya bisa mensertifikasi tukang sebanyak-banyaknya. Karena banyak yang dibutuhkan. Jangan nanti sempat ini Bu Yanti, anggota saya dari Simalungun saya drop ke tempat Ibu. Iya kan? Kasihan nanti putra daerah saya Bu. Bu Yanti pengalaman Bu Selva tadi memang di awal nggak mudah juga ya. Nggak mudah Pak. Memberikan pengertian pada masyarakat, mungkin pada otoritas pemerintahan di sana, Pak Kepala Desa ya, yang memang harus punya strategi komunikasi yang baik. Saya ini sampai betul ke mereka, manfaat buat mereka kan itu ya mungkin ya. Gitu kan nih teman-teman semua sahabat-sahabat saya dimanapun berada, asik juga bincang-bincang. Saya merasa apa yang dilakukan LAPD ini sebuah solusi sebenarnya, solusi persoalan bangsa kita yang sekarang ini kan sering sekali Bu demo-demo soal buruh gitu ya kan. Ya saya buruh kok tenaga asing yang masuk. Padahal mereka nggak punya persalahan. Ya mudah-mudahan ini solusi. Banyak sih demonya, antara lain mungkin jam kerjanya, banyak jam kerja, upahnya. Ya, artinya bahwa dengan sertifikasi ini yang dilakukan teman-teman LAPD ini merupakan solusi bagi tenaga kerja kita. Supaya punya posisi tawar tadi ya gitu kan. Nggak ada alasan lagi pemerintah impor dari luar. Itu sudah banyak tenaga yang tersedia. Gitu ya teman-teman semua, sahabat-sahabat saya. Karena memang video ini nggak bisa panjang gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan informasi ini buat teman-teman artinya yang nonton dimanapun berada sampai Sabang sampai Merauke ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat ya buat teman-teman. Ya, itu kira-kira teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Soal LAPD saya kira kita akan terus menggali karena ini sebuah kegiatan yang sangat positif menurut saya, real betul-betul dan menguntungkan bagi masyarakat, betul jelas kok buat masyarakat. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Salam LAPD. Salam LAPD. LAPD yes. Yes. LAPD yes. LAPD yes. Yes.